Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita pernah merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, meskipun kita tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Jadi nyaman-nyaman saja, tanpa relasi dengan Tuhan. Waktu itu mungkin kita mengalami, kita dapat bekerja dengan baik, hidup dalam keluarga yang aman-aman saja, dan mempunyai relasi dengan sesama baik-baik saja. Yang dimana kita merasa aman, tentram. Tetapi sebetulnya tidak menghasilkan buah bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya mungkin kita melihat ketika ada berita tentang bencana alam, tentang bencana banjir, tentang gempa, tentang pembunuhan, tentang kecelakaan, ya macam-macam itu. Atau orang lain, tetangga kita mengalami kesulitan yang berat, lalu berpikir bahwa syukurlah itu bukan saya. Atau kalau tidak mengatakan itu, berpikir seperti itu, paling tidak bahwa kita tidak ikut sedih, tidak ikut meratap kalau ada orang lain yang terkena musibah. Karena kita merasa, oh ya, saya nyaman, saya selamat, untung keluarga saya aman-aman saja. Tetapi sebetulnya tanpa sadar kita menjadi puas diri di situ. Kita merasa bahwa hidup kita tenang. Dan kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang menunggu pertobatan kita. Maka dalam Injil tadi kita dengar tentang adanya orang-orang yang celaka, yaitu ada orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, lalu darahnya dicampurkan dengan kurban persembahan. Atau juga 18 orang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Orang-orang itu mengalami bencana dan Yesus menegaskan bahwa musibah dan kematian bukan selalu karena dosa besar. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa jika kita tidak bertobat, maka kita juga dapat mengalami kebinasaan. Nah, ini Yesus memperingatkan tentang pertobatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya tidak binasa. Kebinasaan yang mengerikan bukan kebinasaan ketika kita mati di dunia ini dengan segala macam sebabnya. Tetapi kebinasaan yang dimaksud Yesus yang lebih mengerikan adalah kebinasaan, yaitu kebinasaan kekal. Tidak lain adalah dihukum dalam hukuman kekal, yaitu api neraka kalau tidak bertobat. Orang yang belum mau bertobat adalah seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ya kalau di sini kan tidak ada pohon ara, ya segala macam jenis pohon buah-buahan kalau tidak berbuah,
walaupun sudah dirawat, sudah dipupuk, sudah disemprot dari hama dan semuanya sudah dilakukan, tetapi tetap saja tidak berbuah atau mandul. Itulah gambaran dari orang yang belum mau bertobat. Maka Tuhan sangat mengharapkan keselamatan kita. Bahkan Tuhan menanti dengan sabar terhadap kita umatnya. Tuhan menantikan kita untuk kembali kepadanya supaya kita bertobat. Tetapi kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Bukankah Tuhan itu tidak terbatas? Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha rahim, maha kasih? Kenapa ada batasnya? Batas itu terjadi karena kita di dunia ini ada waktu, ada ruang dan waktu. Sedangkan hidup manusia tidak selama-lamanya di dunia ini. Kesempatan untuk bertobat adalah ketika kita ada di dunia ini, hidup di dunia ini, yang hidupnya ada batasnya. Kita tidak mungkin hidup selama-lamanya di dunia ini. Ada waktu batas, dan disinilah yang dimaksud dengan kesabaran Allah, ada batasnya. Ada waktunya kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, di mana kita dihadapkan pada pengadilan Tuhan, yaitu apakah kita masuk dalam kerajaan surga ataukah tidak. Maka di sini undangan Tuhan adalah supaya kita bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh dan berbuah. Dan tentunya undangannya jangan menunda-nunda pertobatan. Saatnya akan tiba ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Memang seruan pertobatan itu ada seruan kerahiman, di mana Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Tetapi di dalam seruan pertobatan juga kita diingatkan, kalau tidak bertobat itu seperti pohon ara yang tidak berbuah lalu ditebang. Dan kita dengar tadi dalam bacaan yang kedua, di mana diceritakan bangsa Israel mengalami banyak mukjizat. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama tentang sejarah Israel, tentang keluarnya Israel dari Mesir, itu terjadi banyak mukjizat menyertai orang-orang Israel, sehingga akhirnya mereka dapat keluar dari Mesir dan terus kemudian berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah terjanji. Dan di situ kita melihat banyak mukjizat dan disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kedua, yaitu di mana orang Israel melintasi laut, menyeberang laut, sehingga mereka luput dari kejaran orang-orang Mesir, tentara Mesir, dan mereka dapat tiba selamat di seberang. Ini mukjizat besar bagi orang Israel. Kemudian mereka juga dipelihara Tuhan dengan makan mana. Ya, kita tidak tahu bentuknya makan mana, tetapi itulah yang diberikan Tuhan kepada orang Israel pada waktu mereka di padang gurun. Lalu Tuhan juga memberikan air minum di daerah yang gersang, kemudian ada batu karang atau batu cadas, ya pokoknya yang
kering sekali, disitulah muncul sumber air untuk minum dari orang-orang Israel. Ini menunjukkan mujizat Tuhan yang menyertai orang-orang Israel. Tetapi mereka ternyata banyak yang binasa di padang gurun karena mereka tidak sungguh bertobat. Karena mereka tidak sungguh taat kepada Allah yang menuntun mereka melalui Nabi Musa. Ketaatan kepada Tuhan tentunya diperlukan secara mutlak, tidak dapat ditawar. Karena ketaatan itulah yang membawa kepada keselamatan. Ketika tidak taat, maka keselamatan itu menjadi hilang. Ya. Maka Paulus mengatakan kepada kita, mengingatkan bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci, terutama yang dimaksud Paulus itu adalah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Semua itu adalah peringatan bagi kita di zaman akhir ini. Paulus sudah mengatakan tentang zaman akhir, tapi belum akhir zaman. Tinggal tunggu tanggal mainnya dibalik menjadi akhir zaman. Tetapi kita sudah dikatakan dalam zaman akhir. Maka seruan pertobatan itu sebetulnya seruan yang mendesak. Seruan yang tentunya ditanggapi, jangan ditunda-tunda. Jangan merasa aman hanya karena kita hidup sedang tenang-tenang saja. Jangan merasa bahwa oh iya saya pasti selamat karena saya sudah dibaptis. Tetapi saudara, walaupun sudah dibaptis, sudah krisma, kalau tidak menghayati hidupnya sebagai anak Tuhan, ya tentunya itu berarti tidak taat kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang adalah bangsa terpilih, tetapi mereka sebagian besar yang tidak taat juga tidak memperoleh keselamatan. Maka ketika kita sadar bahwa kita menerima anugerah baptis, sakramen-sakramen dalam gereja, tentunya kita harus juga menghasilkan buah-buah yang baik. Atau kita merasa, oh saya sudah lumayanlah aktif di gereja, ada ikut komunitas gereja nih. Ya, merasa gembira banyak teman pelayanan sepertinya berada dalam garis atau ring satu kerajaan surga. Ya. Jadi kita merasa tenang. Dan ternyata kita mengabaikan, ya, mengabaikan karena terlena dengan kenyamanan, kita mengabaikan pertobatan yang harus kita lakukan setiap hari. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar, entah dosa pembunuhan, ya, dosa korupsi yang besar, atau dosa lain yang besar, tetapi kita pasti yaitu melakukan dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil. Iya kan? Pasti kita berdosa setiap hari. Benar atau tidak? Benar kan? Orang bijak itu berdosa atau jatuh 7 kali, itu dikatakannya. Itu orang bijak. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Karena dosa-dosa itu dapat melalui perkataan kita, melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui perbuatan kita, dan bahkan melalui pikiran dan hati kita.
itu dosa dapat terjadi, kita lakukan. Maka di sini penting sekali kita untuk bertobat itu dengan sungguh-sungguh. Tentunya bertobat itu bukan hanya pilih-pilih dosa. Oh iya, saya mau bertobat di bidang dosa-dosa yang besar. Ya, tidak. Dosa-dosa yang ringan pun ya sama, perlu kita lakukan pertobatan. Janganlah kita menjalani hidup kekristenan kita itu dengan sikap yang suam-suam kuku dan tidak berbuah. Dan ini ada teguran keras dalam kitab Wahyu, dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat ini dalam perikop ini atau dalam konteks ini, yaitu di mana adalah ajakan untuk bertobat dan bertumbuh secara rohani. Maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita secara bersama-sama dengan dukungan banyak orang, dukungan gereja, dukungan seruan Injil yang meneguhkan kita untuk sungguh bertobat dan menghasilkan buah. Tidak hidup suam-suam kuku. Lalu bagaimana kita berbuah? Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kita mau merayakannya di malam pada hari Paskah, ya, wafat dan kebangkitan Kristus. Tapi keselamatan itu bukan sekedar sesuatu yang kita percayai secara teori. Oh iya, Yesus wafat bagi kita. Ya, memang diajarkan demikian, tetapi bukan berarti kita hanya mengerti dan percaya secara teori, tetapi kita perlu menghidupinya dengan iman yang hidup, iman yang berbuah. Dalam surat Paulus 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, hendaklah kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus hidup untuk Kristus? Karena sebetulnya kita sudah, manusia itu sebetulnya dimiliki oleh kematian kekal, tidak lain dimiliki oleh si iblis. Maka Tuhan Yesus datang menebus kita, mengambil kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus. Maka kita menjadi milik Kristus, maka kita perlu atau harus hidup untuk Kristus. Lalu langkah konkretnya bagaimana supaya kita ini sungguh bisa berbuah dalam pertobatan kita? Yang pertama, kita perlu merefleksi diri, evaluasi hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi kemuliaan Tuhan, sehingga orang ketika melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Dosa atau kebiasaan buruk apakah yang harus kita tinggalkan? Nah, ini yang perlu pertama-tama kita evaluasi hidup kita. Yang kedua, gunakan waktu Prapaskah ini untuk bertobat. Seruannya, jangan menunda-nunda pertobatan.
Dan kalau mengaku dosalah dengan penyesalan yang sungguh. Artinya penyesalan yang sungguh bahwa saya mau sungguh bertobat dan mau melakukan yang baik. Ibaratnya Tuhan memberikan kita waktu 1 tahun lagi. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Seperti tadi dalam Injil diberikan, baiklah 1 tahun ini kita coba untuk memberikan yang terbaik untuk tanaman ini, untuk pohon ara ini. Ini dapat juga diberikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan saat ini untuk berbuah, untuk bertobat. Yang ketiga, berbuat kasih secara nyata sebagai buah pertobatan. Mulailah hidup bagi Tuhan dengan melayani sesama. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, memupuk egoisme kita. Yang penting saya nyaman, yang penting saya tenang, ya tidak peduli orang lain. Nah, ini berarti orang Kristen yang tidak berbuah. Maka kita perlu menghasilkan buah pertobatan dengan tindakan kasih. Tindakan kasih dapat juga berupa mengampuni sesama kita. Jadi kalau ada yang masih menyimpan sakit hati, itu ampunilah. Itu adalah tindakan nyata mengasihi. Kemudian bersikaplah ramah dan rendah hati, menolong orang lain yang memerlukan. Maka itu dalam Prapaskah ini ada amal kasih. Ya, kita boleh menyisihkan hasil dari puasa kita, pantang kita, atau juga ditambah lagi dengan pengorbanan kita. Kita mau berikan kepada gereja yang dipakai juga untuk orang-orang miskin, atau secara langsung kita dapat berbagi kepada orang-orang yang memerlukan, ya, dengan apa yang kita miliki. Intinya, bagikan kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Itulah pertobatan yang berbuah. Kemudian yang keempat, perdalam doa dan firman Tuhan. Jangan hanya menjalani hidup secara otomatis dan rutinitas tanpa iman. Bahkan rutinitas sebagai orang Katolik, ya tiap minggu ke gereja. Ada juga yang tiap hanya Natal dan Paskah ke gereja. Ada juga ditambah lumayanlah tambah pernikahan dan kematian, ya. Jadi di sini saudara yang terkasih, hidup secara rutinitas saja tanpa iman atau hidup monoton tanpa iman itu menunjukkan bahwa kita belum berbuah. Maka penting untuk kita perdalam relasi kita dengan Tuhan, yaitu tidak lain melalui doa. Melalui doa-doa kita, baik doa secara pribadi maupun doa bersama, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan atau seperti sekarang dalam Ekaristi, ya, dapat dilakukan. Kemudian juga menyertai segala sesuatu yang kita lakukan dengan doa. Entah itu kita bekerja, entah itu di rumah kita melakukan pekerjaan di rumah, ya, kita sertai dengan doa. Entah kita bepergian, kita juga sertai dengan doa. Dan juga kita perlu, yaitu membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita. Dikatakan dalam Mazmur bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Banyak orang Kristen yang bingung dalam hidupnya,
Sebetulnya karena kurang baca kitab suci. Bingung bagaimana menghadapi situasi hidupnya. Sebagai orang Kristiani atau dalam kehidupan sehari-hari bingung. Karena apa? Tidak tahu apa pedoman dalam kitab suci. Kalau Anda datang kemari konsultasi, pasti juga dinasihati berdasarkan kitab suci. Ya. Enggak mungkin para suster menasihati dengan cara-cara drama Korea, enggak mungkin. Ya kan? Dengan telenovela, dengan sinetron, enggak mungkin. Pasti berdasarkan kitab suci. Dan inilah yang terjadi, orang Kristiani banyak menjadi bingung karena jarang baca kitab suci. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, dalam Injil sudah jelas sekali, Tuhan itu sabar menanti. Baiklah, 1 tahun ini diberi kesempatan. Maksudnya bahwa kalau kita sekarang ya dalam keadaan tenang, bukan berarti semuanya aman. Tetapi kita dinanti oleh Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah. Inilah panggilan Tuhan, seruan Tuhan pada hari Minggu ini. Saya mau tutup dengan pantun. Bunga mawar mereka warna merah. Pohon cemara rindang sekali. Ya. Prapaskah datang sebagai anugerah. Mari kita bertobat, jangan tunda lagi. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Ya. Hidup jadi berbuah subur kalau kita bertobat. Ya, semoga kita semua menanggapi seruan Tuhan ini. Tuhan memberkati.